sering dialami oleh bayi prematur adalah distres napas. Distres napas adalah masalah yang umum terjadi pada bayi baru lahir ya. Kalau kita bicara distres napas itu A to Z penyebabnya ya. Yang paling sering adalah dia terjadi dalam masa transisi dari intrauterin ke ekstrauterin dengan manifestasi klinisnya ada pernapasan yang cepat atau kita sebut takipnu, adanya retraksi, adanya napas cubit hidung, merintih, dan di fase lanjut bisa terlihat kondisi sianosis. Nah, kalau kita ketahui maka biasanya lebih sering pada bayi prematur dibandingkan bayi cukup bulan, dan dengan prematuritas yang makin muda kehamilannya, angka distres napasnya akan makin tinggi. Nah, kalau kita bicara dengan distres napas itu beda, bukan berarti dia RDS ya. Jadi saya mau gambarin dulu bahwa distres napas itu adalah skop besarnya respiratory distress, a part of salah satunya adalah respiratory distress syndrome ya. Jadi kalau yang teman-teman bilang RDS itu pada yang terjadi pada bayi prematur, nama lainnya itu adalah HMD ya teman-teman ya. RDS atau HMD itu adalah a part of dari respiratory distress. Jadi kalau kita bilang respiratory distress, maka saya akan bertanya respiratory distressnya karena apa? Kita harus bisa membedakan apakah ini yang masalah karena di parunya atau masalahnya non respiratorinya ya, di respirasinya atau non respiratori. Di respirasinya kita bagi dua lagi, apakah ini penyebabnya dari parunya atau ekstrapulmoner. Misalnya kalau dari parunya yang sering pada bayi prematur akibat defisiensi surfaktan adalah RDS, kemudian ada transient takipnu of the newborn, ada pneumonia, ada sindrom aspirasi mekonium, ada perdarahan paru, ada pneumotoraks, atau ada penyakit paru yang kongenital. Sementara untuk yang ekstrapulmoner bisa ada masalah di upper airway, masalah di lower airway, masa di mediastinum ya, ada abnormalitas dari iga-iganya atau ada permasalahan di diafragmanya. Sementara untuk yang non respirasi bisa masalah di jantungnya, neuromuskular, metabolik ataupun hematologi. Oke. Nah, waktu kita berbicara tentang distres napas, saya selalu mengingatkan kepada di tempat saya, misalnya kepada peserta didik ataupun adik-adik mahasiswa gitu ya, selalu harus tahu ini bayi prematur atau bayi cukup bulan. Kenapa? Karena ada etiologi diagnosis berdasarkan epidemiologi dari usia kehamilannya ya. Contohnya respiratory distress syndrome. Biasanya ini terjadi pada bayi yang prematur ya. Biasanya dia terjadi itu pada bayi yang prematur gitu ya. Terus kemudian sindrom aspirasi mekonium biasanya dia terjadi pada bayi cukup bulan atau bayi yang postpartum gitu ya. TTN biasanya tergantung usia gestasinya bisa beda-beda ya, bisa cukup bulan ataupun bayi prematur. Biasanya ini faktor resikonya salah satunya adalah persalinan secara seksual sesaria ya, infeksi, pneumotoraks, PPHN ataupun penyakit jantung kongenital. Ini bisa pada bayi cukup bulan atau bayi prematur, atau ada kondisinya delay transisi ya. Ini bisa pada bayi cukup bulan atau bayi yang postpartum ya. Ini biasanya faktor resikonya dicetuskan pada kondisi yang persalinannya cepat ya, precipitous delivery. Oke. Nah, apa dong yang kita kerjakan gitu ya? Nah, kita harus tahu kalau di awal jangan loncat ya, step by step dari resusitasi. Jadi setelah penilaian awal yang kita kerjakan langkah awal. Nah, setelah langkah awal maka kita akan menilai usaha napas dan denyut jantungnya. Nah, dan jangan lupa kita harus pasangkan monitor saturasi oksigen di prenatal. Tinggal kita bagi menjadi 3 kondisi ya teman-teman. Tinggal kita bagi menjadi 3 kondisi, yaitu kondisi yang pertama bayinya tidak bernapas atau bayinya menggap-menggap. Oke. Biasanya kalau dia tidak bernapas atau menggap-menggap, biasanya denyut jantungnya itu di bawah 100 kali per menit. Nodi B, bayi ini pasti harus dilakukan ventilasi tekanan positif ya, atau kita sebut bahasa Inggrisnya positive pressure ventilation, atau bahasa jadulnya di ABU ya, kata orang zaman dulu. Pada prinsipnya waktu kita melakukan VTP adalah kita mengharapkan adanya pengembangan dada, dilanjutkan dengan selanjutnya bayinya diharapkan ada usaha napas spontan. Oke, itu kondisi yang pertama. Yang kedua adalah bila kita mendapatkan bayinya bernafas spontan.
Umumnya kalau di awal kehidupan dengan bayi bernafas spontan, denyut jantungnya itu adalah di atas 100 kali per menit ya, denyut jantungnya itu di atas 100 kali per menit. Oke? Nah, silakan teman-teman menilai adakah distres nafas atau tidak. Untuk di algoritma alur resusitasi dimudahkan dengan cara dia melihat cukup 3 hal saja, yaitu retraksi, merintih, atau tachycardia. Bila teman-teman dapatkan dia kondisinya nafas spontan, denyut jantungnya di atas 100, kita nggak memikirkan lagi etiologinya apa, tata laksananya relatif tetap sama. Bila ada distres nafas, yang kita berikan adalah CPAP. Oke? Nah, waktu kita memberikan CPAP, ya mungkin untuk adik-adik yang mahasiswa mungkin masih belum tahu, CPAP itu kita memberikan bantuan tunjangan pernapasan, setelah ini akan ada gambarnya ya, yaitu dengan memberikan tekanan di akhir ekspirasi atau yang kita sebut sebagai positive and expiratory pressure untuk mempertahankan supaya di akhir ekspirasi di hembusan nafasnya itu paru-paru tidak kolaps ya, tidak kolaps. Nah, tekanan ini biasanya diberikan secara kontinu dengan adanya sumber gas yang kontinu ya. Berapa sih setting inisialnya? Untuk pemberian yang awal, kita berikan PEEP-nya 7 cm air dengan fraksi oksigennya diharapkan sesuai target saturasi oksigen. Perlu kita ketahui untuk bayi di bawah 35 minggu, kita akan mulai dari 30% ya teman-teman sekalian. Sementara untuk 35 minggu ke atas, kita akan mulai dengan fraksi oksigen 21%. Oke? Nah, ini adalah untuk setting inisial. Jadi kalau nanti saya bertanya bahwa kapan sih kita pakai CPAP, syarat yang pertama harus ada usaha nafas spontan dengan bayinya ada distres nafas. Kalau bayinya tidak ada usaha nafas spontan, maka tidak boleh diberikan CPAP. Oke? Sip. Sekarang kita masuk ke kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, bila kita dapatkan dia ada nafas spontan, pasti diikuti dengan denyut jantungnya di atas 100 kali per menit, bayinya tapi tidak distres, namun teman-teman lihat kok dia sianosisnya menetap ya, dan target saturasi oksigennya tidak tercapai. Oke? Nah, pada kondisi yang demikian, silakan diberikan oksigen aliran bebas. Syarat terpenting saat memberikan oksigen aliran bebas adalah tidak boleh ada distres nafas. Oke, ya. Kalau tadi syarat terpenting pemberian CPAP harus ada nafas spontan dulu, syarat terpenting oksigen aliran bebas adalah tidak boleh ada distres nafas. Begitu ada distres nafas, silakan teman-teman sekalian pindah ke algoritmanya CPAP. Kadangkala pada bayi prematur kita tidak memberikan oksigen aliran bebas, tapi kita pertimbangkan untuk pemberian CPAP. Oke, nah ini sekarang kita bahas satu persatu. Jadi ini saya ambil gambarnya dari video ya, dari resuscitation. Silahkan aja ntar kalau mau di-download dari sumber aslinya ya. Jadi kalau bayinya nggak ada usaha napas, denyut jantungnya di bawah 100 kali per menit, maka kita lakukan VTP. VTP pakai alat apa? Alatnya ada setelah ini, alatnya bentuknya kira-kira gini ya, namanya tipis resuscitator. Maka yang perlu kita atur adalah PIP, PEEP, sampai FiO2. Biasanya untuk bayi prematur PIP-nya 20-25 cm air. Untuk PEEP saat VTP, PEEP-nya adalah 5 cm air dengan fraksi oksigennya kurang dari 35 minggu adalah 30%. 35 minggu ke atas kita berikan 21%. Nah, saat kita memberikan VTP, maka kita akan menggunakan sungkup seperti ini. Dengan metodenya kita memakai metode CPAP. Kurang lebih kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita dapatkan, ngaturnya bukan saat bayinya lahir, tapi saat usia pertama kita mengatur. Kemudian bila bayinya tidak bernafas, maka kita lakukan VTP seperti ini. Ada knop di atas yang akan ditutup. Begitu knopnya kita tutup, maka akan terjadi udara masuk ke dalam paru-paru dan akan terlihat pengembangan dada. Oke, sampai sini saya harap semuanya bisa mengikuti. Kemudian yang kedua, bila dia ada usaha napas, namun terdapat distres napas dan denyut jantungnya di atas 100 kali per menit,
Apa sih tanda distress napas? Hidung, retraksi mandang merintih, maka silakan teman-teman berikan CPAP ya. CPAP itu pakai apa? Sama, pakai tipis resuscitator lagi, cuman knop atas ini jangan ditekan ya teman-teman ya. Begitu ditekan dia akan memberikan PIP yang disebut VPP ya. Nah, di sini kita akan menyesuaikan PEEP-nya yang tadinya kita setting untuk VTP adalah PEEP 5, maka kalau bayinya distress napas, PEEP-nya tinggal kita putar menjadi 7 cm air. Fraksi oksigennya tetap sama, yaitu di bawah 35 minggu adalah 21%, sementara 35 minggu ke atas kita berikan 30%. Dan jangan lupa gunakan sungkup yang sesuai, tetap kita menggunakan metode Sinclair. Nah, bagaimana kondisi yang ketiga kalau ada usaha napas namun terdapat cyanosis? Yang tadi videonya kira-kira CPAP seperti uses ya. Kalau continuous CPAP, low gas jangan pressure to keep a dipompa breathing atasnya. baby's Kalau lungs kita slightly pompa inflated atasnya, at the end maka of dia akan exhalation. memberikan seperti It may be VTP. helpful when a newborn Sementara has kalau kita labored hanya memberikan respirations seperti ini, or dia low memberikan oxygen PEP-nya, saturation. nanti kita lihat saturasinya CPAP akan may be naik dari helpful for 88 menjadi preterm babies whose 90%. lungs are surfactant Nah, deficient, causing the kalau dia ada alveoli to usaha collapse napas, at the nanti end of each terdapat breath. cyanosis, When maka CPAP kita is berikan provided, oksigen the baby ambil does not gas. have to work as hard to Biasanya reinflate the ini lungs gambar yang with saya each ambil contoh breath. dari sana, tapi biasanya kita tidak Using memberikan early seperti ini CPAP ya. may Disclaimer avoid saya langsung sebutkan, kita tidak memberikan seperti ini. Kita memberikannya menggunakan M2M. M2M itu selang warna hijau yang langsung disambungkan ke sumber oksigen ya. Kita berikan dengan membuat tangan kita seperti sungkup ya, tangan kita seperti sungkup. Kita berikan dengan kondisi seperti ini dengan harapan setelah itu saturasi oksigennya akan naik. Nah, yang harus teman-teman ingat adalah menit kelima target saturasi adalah 80%. Kalau mau bayinya survive dengan baik, mortalitasnya menurun, morbiditasnya menurun, maka perlu diingat menit kelima kita akan capai dengan 80%, dengan menit ke-10 range-nya adalah 85 sampai 95%. Oke, itu yang harus di-highlight. Oke, nah sekarang bagaimana kalau seandainya saya bukan di tahapan resusitasi gitu ya, saya sedang observasi pasiennya atau pasiennya datang ke IGD atau pasiennya datang ke poli gitu ya. Maka untuk menentukan derajat distress napas, silakan teman-teman menggunakan Down score ya. Down score ini merupakan scoring yang cukup mudah untuk digunakan dengan parameter yang sangat gampang untuk dihafal ya. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya bahwa ini parameter yang sangat gampang sekali untuk dihafal. Cuman ada 5 komponen prinsip di dalamnya yang teman-teman perlu ingat. Bayangkan saat itu kita lagi kecekek. Saya selalu bayangkan seperti itu ya sebenarnya jadi kita lagi kecekek. Kompensasi tubuh pertama saat kita cekek pasti saat kita tercekik pasti kita akan berupaya untuk meningkatkan usaha nafas dengan meningkatkan frekuensi nafas ya. Berarti di sini ada komponen frekuensi nafas yang meningkat, kemudian tubuh akan terlihat tarikan di dinding dada yang kita sebut dengan adanya retraksi ya. Adanya retraksi dan ada kompensasi tubuh untuk meningkatkan tekanan intratorakal. Dengan bayinya tersebut dia akan melakukan upaya berhenti. Pada kondisi yang lebih lanjut, ibarat kata kita dicekik, selongsong udaranya terkunci, maka udara tidak akan masuk, maka air entry-nya akan menurun dan di hasil akhir bayinya akan terlihat kebiruan menjadi cyanosis. Ini yang saya sebutkan bahwa nggak perlu dihafal, kita tinggal ingat-ingat aja kalau tubuh kita tercekik kira-kira kondisinya seperti apa. Tinggal dibagi 0, 1, 2. Oke? Nah, begitu teman-teman hitung down score-nya, begitu teman-teman dapatkan skornya dia 4, maka ini adalah distress nafas moderate, umumnya dia akan membutuhkan CPAP. Dan bila didapatkan down score-nya 6, biasanya itu ada distress nafas yang berat, biasanya dia tidak cukup lagi dengan CPAP, harus naik modalitasnya intubasi atau minimal dia dengan NIPPV ya. Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation. Ada beberapa center yang sudah memiliki NIPPV, ini merupakan model alternatif untuk naik satu tahap di atas CPAP sebelum bayinya dilakukan intubasi.